Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Guru di Min 3 Banyuwangi, Madrasahnya Sang Juara. Kita akan belajar lagi. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung atau penjelas. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau penjelas. 3. Setelah berlatih gerak dasar tari, siswa dapat mempraktikkan tari piring. Masuk pada tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran 2. Kita akan belajar bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di sini nanti ada teks bacaan yang akan kalian baca bersama-sama masing-masing di rumah. Membaca teks dengan judul Tong Sampah Gotong Royong. Di sini Bu Guru menampilkan 2 paragraf yang akan kalian pelajari bersama. Pada paragraf pertama, bacaannya ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, plastik, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat kumpulan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Mari kita simak pada paragraf kedua. Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian belajar untuk identifikasi keberagaman kerjasama dan manfaat kerjasama berdasarkan teks di atas, yaitu lihat tabel berikut. Pada kolom keberagaman, ini Bu Guru contohkan satu-satu. Nanti di kolom yang kosong, kalian bisa berlatih untuk mengisi.
Saya contohkan satu. Keberagaman, Bu Guru contohkan tentang agama. Nah, di samping ada kolom kosong, nanti kalian bisa berlatih untuk mengisinya. Kemudian kerjasama. Nah, tadi ada pada paragraf kedua, kerjasama. Bu Guru contohkan tentang bersama-sama menganyam bilah bambu. Ya, itu adalah bentuk kerjasama. Nanti anak-anak bisa temukan di kolom-kolom kosong yang Bu Guru tampilkan di layar. Nah, kemudian identifikasi berikutnya adalah manfaat kerjasama. Bu Guru contohkan di sini manfaat kerjasama antara lain mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak juga bisa mengisi di kolom kosong ini yang di samping kanannya. Kalian bisa mengisi di buku tulis kalian, di lembaran nanti ya, diisi apa kira-kira manfaat kerjasama yang lain selain mempererat persatuan dan kesatuan. Oke, Bu Guru lanjutkan. Diskusikan bersama teman atau keluarga, antara lain, setelah kamu mengisi grafik di atas tadi, diskusikan bersama teman atau keluarga. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kemudian kedua, apa manfaat kerjasama? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dengan keberagaman? Nah, ini 3 poin ini bisa didiskusikan bersama keluarga di rumah. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana dengan warga di daerahmu? Nah, ini apakah mereka bekerja sama dalam keberagaman? Nah, ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Ya, bermacam-macam kerjasama itu kalian bisa pilih. Pasti kalau di lingkungan itu ada berbagai macam kerjasama. Bisa tentang gotong royong membangun rumah, atau mungkin kerjasama atau kerja bakti membersihkan selokan, atau yang lain, apa saja yang bisa kalian mau tulis silahkan ya. Kemudian alurnya bagaimana? Yaitu pertama, keberagaman di lingkunganmu. Apa? Keberagaman apa yang kalian lihat di lingkungan kalian ya, di lingkungan anak-anak. Nah, kemudian setelah kalian menemukan keberagaman di lingkungan saya, apa ya yang mau saya angkat? Yang kedua, memberikan satu contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Kemudian yang ketiga, manfaat kerjasama. Ya, jadi dari alur itu dituliskan manfaat kerjasama ya. Kemudian yang keempat, setelah kalian misalkan ada 2 paragraf atau 3 paragraf ya, yang terakhir berarti di paragraf terakhir bisa antara lain manfaat kerjasama dan kesimpulan. Apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ya. Bisa kalian tulis nanti secara sederhana. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan maksud Bu Guru. Nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang video ini untuk diputar. Berikutnya, kalian kemarin sudah belajar tentang gerak dasar tari piring. Nah, kalian sekarang bisa memeragakan tari piring lagi dengan formasi. Ya, dengan formasi atau posisi ya.
meragakan tari piring dengan formasi. Yang pertama, formasi A. Formasi A itu dengan posisi lurus, ya, bisa ke kanan dan ke samping, lurus, ya, lurus ke kanan dan ke samping, seperti pada panah berikut. Nah, berjajar ke kanan dan ke samping. Kemudian formasi yang kedua atau formasi B itu berbentuk lengkung atau bentuk kurva. Ini gambarnya, saya bukan gambar orang sedang menari ya, tetapi bentuknya saja. Formasi B itu dengan bentuk lengkung, bentuk kurva, ya, melengkung. Kemudian formasi C bisa berbentuk lingkaran. Nah, jadi anak-anak misalkan ada anak 3 atau 7, nanti formasi pertama kalian bisa membentuk lurus ke samping. Kemudian formasi B lengkung atau bentuk kurva seperti pada gambar. Kemudian formasi C bisa berbentuk lingkaran. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Jadi pola lantai ini bisa dilakukan oleh penari tunggal, atau penari berpasangan, atau penari kelompok. Berikutnya ada 2 pola lantai dasar. Yang pertama yaitu garis lurus. Nah, ini garis lurus. Misalkan berbentuk segi 5, segi 4, seperti wajik, gambar wajik ini atau jajaran genjang, tetapi berbentuk lurus antara penari satu dengan yang lain, seperti pada pola di atas. Kemudian pola lantai dasar yang kedua yaitu garis lengkung, yaitu bisa berbentuk lingkaran, bisa berbentuk kurva. Nah, itu dulu anak-anak. Kalian nanti bisa cermati pada video itu, kalau belum jelas bisa diputar lagi, diulang lagi. Kemudian baru mengerjakan tugasnya. Dari Bu Guru itu dulu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.